Jumpa lagi di Ardibu TV dan kembali lagi ke rekomendasi smartphone menjelang Lebaran 2022. Ini tentang harga berapa sekarang? Untuk yang pertama akan kita bahas adalah rentang harga 7 sampai 10 juta rupiah. Tapi kita gabung aja sekalian. Jadi 7 sampai 10 dan 10 ke atas sekalian aja jadi satu. Gimana? Okay. Ya. Sebelumnya kita udah bikin yang 1 sampai 3, 3 sampai 5 dan 5 sampai 7. Nah, sekarang 7 sampai 10 dan 10 ke atas kita jadikan satu video. Oke, sebelum mulai kita harus perhatikan dulu ya bahwa ini mulai dari 7 juta sampai ke atas. Tapi kita akan bagi ke dua segmen nanti ya. 7 sampai 10 pas dan 10 ke atas. Yes. Nah, sebelum mulai perhatikan dulu yang satu ini. Oke, udah dibaca? Dibaca yang benar ya tadi ya. Kalau masih nggak kebaca ya mundur aja lagi, dibaca lagi yang benar biar nggak baper. Soalnya suka gitu sih, suka nggak dibaca detailnya. Oke, kita mulai dulu dari persyaratan atau harapan kami untuk harga 7 sampai 10 dulu ya. Nah, itu apa aja, Chris? Harapan kami nih smartphone kelas harga segini tuh udah bisa dipakai untuk waktu yang sangat lama. 3 tahun deh, kita minta 3 tahun. 3 tahun masih relevan. Terus juga harapan kami udah 5G, udah pakai SoC flagship, terus RAM storage besar. Harapan kami 8256 minimal lah gitu. Iya. Lebih besar lebih baik kalau ada. Kamera kualitasnya harus ngelawan sama yang di atas 10 juga ya, harus bisa ngelawan. Terus fitur-fiturnya ada fitur-fitur flagship, salah satu lah paling enggak. Kalau perlu emang flagship beneran. Yes. Sekalian gitu. Nah, oke, 7 sampai 10 dulu. 7 sampai 10. Yang pertama kita ada ini yang punggungnya campuran kertas itu. Yes. Yang putih punggung campuran kertas itu ya. Bukan berarti kena air rusak ya? Iya, enggak, itu dicampur kertas. Banyak nanya kalau kena air gimana? Enggak apa-apa. Tahan air kok. Punggungnya ya, bukan handphonenya. Realme GT 2 Pro. Nah, ini yang varian apa nih? Ini hanya ada satu varian. Dia RAM 12 GB dengan storage 256 GB. Harganya 9,9 jutaan. Jadi ini rekomendasi mudah ya. Snapdragon 8 Gen 1. Ya jelas, itu yang paling terbaru ya, Snapdragon 8 Gen 1. Dan performa Snapdragon 8 Gen 1-nya salah satu yang paling kencang sampai saat video ini dibuat ya. Ya, salah satu yang paling kencang ini ya. Sisanya bisa cek dalam reviewnya, udah ada ya. RAM 12, storage 256, layarnya LTPO 2.0 AMOLED, resolusi udah QHD+ di situ ya. Desainnya keren. Ini sumpah desainnya keren banget. Speaker stereo. Baterai gede. Charging kenceng. Itu kenceng. Nggak nyampe 40 menit. 30-an menit lah chargingnya ya. Tapi satu hal yang sangat gue apresiasi dari Realme GT 2 Pro ini adalah Realme membuktikan kalau produsen itu bisa peduli lingkungan yang benar serta peduli konsumen juga. Terima kasih Realme. Masih ada charger. Iya. Mungkin ada yang mesti diperhatikan sedikit di sini ya. Tetap ada ya. Ada smartphone yang sempurna ya. Kalau kalian nonton videonya udah ketahuan sih sebetulnya. Kamera selfie-nya itu cuma 1080x30. Ini nggak flagship sih sebetulnya. Ya agak kurang flagship di sini. Terus ada apa lagi? Kamera ultrawide-nya agak jomplang kualitasnya dengan kamera utamanya. Karena lebar banget. Ya, dan juga sensornya emang beda dipakainya. Walaupun di atas kertas 50-50 tapi kualitasnya bukan 1:1 ya, itu aja sih. Iya, betul. Terus juga karena Snapdragon 8 Gen 1 yang versi kenceng nih di suhu limit suhunya cukup tinggi, jadi ya berasa agak hangat ya. Jadi mesti pakai kipas kalau mau main game-game yang berat banget, pakai kipas lah. Terus sebelum ada IP rating itu juga mesti diperhatiin. Ya, terus ya. Kalau casing bawaan tinggal ganti sih. Ya, casing bawaan itu kan kami agak komplain ya, casing bawaannya ini putih, casing bawaannya kok abu-abu gitu, ngapain rusak gitu. Bentuknya jadi rusak, tapi nggak apa-apa lah. Ya, harga 9,9 juta. Oke, next yang berikutnya datang dari tahun 2021. Yes. Iya. Ini datang dari Vivo. Ini adalah Vivo X70 Pro. Dengan RAM 12 GB, storage 256 GB. Kenapa ini masuk sini? Karena harganya sudah turun di bawah 10. Pas rilis itu 10,9 juta. Sekarang kalian bisa temukan ini di 9,5 sampai 9,9 juta. Ini jadi luar biasa menarik, luar biasa. Yang gue suka nih masih terngiang-ngiang terus ini Zeiss-nya nih, Zeiss Co-Engineering Imaging System dengan Zeiss Optic ya. Ini keren sih. Ini keren. Fotografi. Dan itu loh, lapisannya itu loh di luar itu loh. Zeiss T-Star. Iya, Zeiss T-Star coating ya. Coatingnya tuh bikin nggak banyak flare cahaya kalau kena lampu. Ya kalau pengguna iPhone tahu ya, suka ada titik-titik itu kan. Kenapa? Bener kan? Bener loh. Itu kalau gue mau bedain ya di pakai di IG gitu, kalau ada titik-titik iPhone gitu. Itu flare namanya. Dari lampu segala macam. Di sini titiknya tuh kecil banget, nyaris enggak kelihatan. Minim banget. Samar banget. Ini yang keren banget emang keren. Karena dia pakai coatingnya dari Zeiss sendiri ya. Terus juga ada teknologi gimbal
Ya, jadi stabil. Jadi video ya, bisa stabil banget, foto stabil. Iya. Ini yang sangat gue apresiasi ini adalah inovasi di kelas harga segini. Iya, dan itu stabil tapi memang di kamera utama. Yes. Ya, kamera utama ya. Terus apa lagi? RAM storage Storage udah besar, ya kan? layarnya udah pakai AMOLED, Mm-mm. 3D curve juga, Iya. performa kenceng, dan ini salah satu SoC Dimensity favorit gue yang ditunding sama Vivo sih. Dia pakai Dimensity 1200 Vivo, dan selama kita nyobain smartphone untuk main game, ini adalah salah satu smartphone yang paling adem buat main Genshin Impact. Dan satu lagi banyak yang bilang, wah kalau Dimensity kameranya nggak bisa bagus. Nah, Nah, ini bisa. Ini nggak bisa jadi patokan karena kameranya bagus banget. Iya, Jadi ya ini flagship beneran sih sebetulnya. Flagship yang turun harga. yes. Gitu. Body tipis, baterai juga lumayan awet gitu charging ya. kenceng, Paling-paling apa sih, speaker mono, speaker mono, nggak ada IP rating, terus ya itu kualitas kameranya agak jomplang ya. kamera utamanya luar biasa banget, yang lainnya bagus aja. Yang gitu. lainnya ya oke lah gitu. Tapi yang utamanya bagus banget. Oh iya, satu kelebihan yang gue apresiasi dari Vivo, isi box lengkap juga. Kan tahun lalu. Iya. Oh, tahun lalu juga dipotong yang lainnya. Iya. Oke. Oke, tadi dari Vivo. Next kita ada Samsung S21 FE. Yes. Nah, 8256 harganya 9 jutaan. Iya. Ini seri S beneran, jadi seri flagship beneran. Flagship sejati yang dibikin sedikit lebih murah, ya. Sedikit lebih murah. Enggak juga sih 2-3 juta lebih murah ya. Iya. IP68 ada di situ, terus SoC kenceng, SoC-nya Exynos 2100. ya, Exynos 2100 itu di S21 Ultra sama ya. Super AMOLED-nya Samsung banget. Iya. Kamera udah oke banget. Kameranya nggak pakai gimmick. Terus udah kelas flagship banget walaupun cuma 12 megapiksel, tapi ya Wah, keren. you know Samsung lah. Keren. Ada beberapa syuting kita yang waktu di Bali pakai itu loh. Iya. Keren. Wireless charging tetap ada di situ. Semua lah, mau colok ke layar monitor, ke layar TV bisa, nggak ada masalah. Dex. IP68, Dex-nya ada juga. Wah, lengkap. Ini seri S. Flagship sejati. Flagship sejati. Iya. Mungkin Pertimbangannya? kelemahannya ini bukan buat gamer. Bukan buat gamer udah. Ini bukan buat gamer. Terus isi boxnya minim, jelas. Iya. Sayang sekali. Ya, daya tahan baterainya di software awal kurang oke. Kabarnya sih dengan update-update yang berikutnya udah lumayan mendingan. Yes. Udah agak mendingan di sini. Terus juga perlu diperhatikan banget, dia punya varian 128 GB-nya tapi nanggung. Mendingan 256 aja langsung ya. 256 aja. Ya, tanggung lah. Kalau mau dipakai jangka panjang, 256 aja Terus langsung. juga nyata haptic feedback-nya tuh nggak sebaik versi S21 yang biasa. S21 sama S22 nggak kayak gitu. Iya, Agak beda, ini agak disayangkan sih. Harusnya dipakai yang sama juga sih, walaupun FE. Terus fansnya juga mau ngetik yang enak. Terus juga catatan penting juga, karena isi box yang minim, nggak dikasih charger, pengguna berpotensi salah beli charger. Itu akibatnya lumayan fatal. Jadi hati-hati, karena di pasaran ini banyak charger Samsung KW deh. Banyak KW, OEM gitu. Hati-hati. Jadi Iya. paling aman tuh ke Samsung Store, beli chargernya, selesai dah. Iya. Atau ya cari charger third party tapi yang udah USB PD. Nah, ya. Itu USB power delivery. Oke, cukup sampai situ ya. Harusnya 7 sampai 10 pas. Masih Ini ada itu lagi aja sih. ya, tapi masih ada beberapa yang mungkin bisa Bisa dipertimbangkan dipertimbangkan. ya. Ini dipertimbangkan ya, tapi kalau saran keras kami yang tadi, Iya. yang tadi. Karena ini targetnya benar-benar mungkin orang-orang yang spesifik gitu Iya. ya. Nah, ini ada, kalau mau lebih terjangkau, ada Samsung S20 FE Snapdragon Ya, yang varian 8256. 256. Itu harganya ada di sekitar 7,9 juta. Itu dia sama flagship sejatinya Samsung juga. Iya, mirip sama S21 FE, cuma kelebihannya Snapdragon 865-nya yang mantep. Yes. Ini memang mantep banget. Ya, Sisanya mirip banget. sisanya mirip banget lah, udah sama banget lah Iya. sisanya. Kelemahannya yang paling utama adalah 4G. Ini nih, 4G. Jadi kalau mau dipakai 3 tahun, selesai dipakai 3 tahun, nanti ya nanti kita lihat harga smartphone yang 4G only seperti ini gimana. Nggak akan ada update. Jadi kalau Samsung itu nggak kasih nama 5G di belakangnya, biasanya tidak akan ada update jadi 5G. Yes. Gitu. Walaupun sebetulnya modemnya ada di dalam. Gitu. Terus juga apa ya? Ya itu paling 4G doang. Kalau kalian nggak masalah banget sama 4G, ya mungkin ini bisa untuk kalian gitu. Cuma pesan Dedi tadi perlu dipertimbangkan banget gitu. Ya, karena kita bicara 3 tahun kan. Yes. Ya. Lalu kemudian yang juga masuk dalam honorable mention kita adalah Xiaomi 12. Terutama karena bodinya compact, luar biasa. compact. Enak banget dipegangnya, sumpah. Itu emang enak sih. Snapdragon 8 Gen 1 untuk harian dia kencang banget. Speakernya keren, Ukuran kecil, speaker keren, desainnya mewah juga, kamera utamanya oke. Kamera utama oke, fiturnya gudang, punya voice juga, haptic feedbacknya luar biasa enak, terus 5G juga, udah jelas, udah charging bisa. kenceng, wireless charging ada, isi box masih lengkap.
Isi box masih lengkap. Oke, ya, terus. Dan ini akan pas untuk user Xiaomi yang mau naik kelas. Misalnya dulu sebelumnya pakai Redmi gitu. Kalau emang user Xiaomi banget, mungkin gua akan lebih arahin ke Xiaomi lagi gitu. Iya, Xiaomi lagi. Udah biasa. Iya, udah biasa. Terus juga kelebihan Xiaomi ya, layanan after sales-nya bagus. Kalau 5 hari ada, misalnya lu beli Rusak gitu, 5 hari nggak bisa dibenerin, ganti baru. itu mantep sih. Itu asik. Pertimbangannya Nggak ada telefoto. iya, tadi adanya telemakro. Telemakro. Terus juga nggak ada IP rating. Nggak ada IP rating ya. Nggak Ya ada 12 Pro sama sih, nggak ada IP rating juga. Nggak ada display output. Terus performa gamingnya ditahan. Tapi ini gue masih toleransi karena bentuk bodinya yang kecil itu wajar kalau Wajar tahan. Tapi emang benar-benar tahan ya. Jadi ini bukan buat gamer. Iya, bukan buat gamer. Setidaknya sampai di software yang terakhir Kita tes tes kemarin. itu masih belum buat gamer. Cuman tinggal ya pertimbangan terakhir ya, harapan gue segera di fix sama Xiaomi kalau emang bisa gitu. Iklannya seri Entah kenapa ada, mungkin keceplosan di awal. seri mini soalnya. Seri atas nih soalnya gitu. Oke, kemudian berikutnya ini lagi-lagi honorable mention ya. Banyak yang nanya pasti. Banyak yang Kok Android nanya. semua? Iya, kok Android semua ya. Oke, 10R minggir. Iya, mau kalau yang mau 10R silahkan ya. Tapi 10R kita pinggirin dulu karena udah lumayan tua, ya, udah lumayan lama nih. Tapi kita lihat ada yang menarik bahwa iPhone 11 harganya udah turun di bawah 10 ya. Untuk yang varian berapa? Ini yang varian 128 GB ya. Dia ada 64, jangan ambil yang itu. Kekecilan. Mau pakai 3 tahun kok ya, segitu ya. Ya jelas ya, ini iPhone banget. Ya. Semuanya udah oke, kenceng, kamera nggak usah dibahas lah, itu udah oke banget. Mau cari aksesoris, gampang banget. Indah banget kalau aksesoris iPhone. Paling apa sih? Masalahnya layar 60 Hz karena masih yang zaman dulu ya kan. Terus nggak dikasih charger. Ya itu sudah, itu banyak yang kasih charger juga ya kalau. Dan 4G. Nah, yang jadi PR paling besar adalah 4G sebenarnya. Karena kalau dipakai 3 tahun ya nanti gimana harganya setelah 3 tahun. Nah, itu yang mesti dipikirin. Soalnya rata-rata iPhone itu dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Kalau gue personalnya sih bilang kalau iPhone sih sebaiknya dipaksain ke iPhone 12. Naik lagi gitu. Naik lagi ke 12. Cuma ya memang harganya ada terpaut sedikit lebih tinggi di situ ya. Atau 13 sekalian. Oke, itu untuk 7 sampai 10. Nah, sekarang kita lanjut langsung aja ya. 10 ke atas. Kenapa kita gabung? Karena nggak banyak. Karena nggak banyak. Karena nggak banyak dan semuanya bentuknya keluarga. Yes. Mari kita lihat pilihannya ada apa aja di atas 10 juta rupiah. Oke, untuk 10 juta rupiah ke atas, harapannya sederhana. Ini adalah smartphone terbaik yang kalian bisa beli. Yes. Udah, sederhana. Udah, ini yang terbaik. Ya. Ini yang terbaik. Ya, udah terbaik. Udah nih. Yang pertama adalah satu keluarga. Ya, satu keluarga. Satu keluarga. iPhone 13 series. Kenapa 13, kenapa bukan 12? Karena harganya terlalu mirip. Harga terlalu mirip. Terlalu mirip harganya, sementara peningkatannya jauh banget. Jauh, lumayan. Dia nggak segitu jauhnya, cuma di kameranya emang lumayan. Iya. Di kamera emang lumayan sih ya. Jadi agak nanggung kalau kalian ngambil versi 12-nya sebenarnya. Karena selisih antara 12 dan 13 masing-masing varian itu selisih antara 1,5 sampai 2 jutaan doang. Biasanya kalau user yang udah pengen beli iPhone mah selisih segitu harusnya nggak masalah sih. Ya sih nggak ada masalah sih ya. Ya ini emang di belasan sampai 20-an juta, tapi ya memang ya udah ya the best of iPhone ya ada dia di sini. Yes. Gitu. Ini sangat mudah direkomendasi. Kalau biasa ngomongin iPhone gak usah ngomongin spek, kalian bisa lihat aja di layar. Tapi kita lebih nyaranin ke tips and triknya sih untuk membeli iPhone. Intinya sih sebelum iPhone 14 rilis, ini iPhone terbaik yang bisa kalian beli. Itu aja kan, sederhana banget. Terus juga yang perlu diperhatiin nih, baterai misalnya. Kalau ngambil variannya 13 atau 13 mini ya jangan ngarep baterainya bakal sama kayak yang di atasnya gitu. Terus juga harganya memang premium sesuai dengan kemampuan yang diberikan. Betul. Terus juga nggak usah ngedebatin Android versus Apple, itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Ada kelebihannya masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Iya. Terus juga hati-hati iPhone KW, hati-hati. Iya, jangan sampai ngambil KW ya. Iya. Hindari iPhone second karena kita sih sayang. Kalian mau ngerasain premiumnya sekalian yang baru pakai jangka waktu panjang. Yes, sekalian. Dan ada personal preference kalau dari gue. Apa tuh? Kalau yang mini kekecilan, ya. Kalau yang biasa, kok rasanya terlalu sederhana kameranya. Kalau yang Pro Max, kok dia lebih berat ya, gede banget. Karena Pro Max itu lebar gitu. 12 Pro Max yang kita pakai aja udah lebar. Ini 13 Pro Max lebih berat sekarang. Jadi sebetulnya mungkin kalau sanggup kebeli itu yang paling sweet spotnya 13 Pro. Ya, setuju. 13 Pro itu yang paling sweet spot sebetulnya ya dari. Tapi yang manapun dipilih udah keren kok. Terus juga kita lebih memberikan hati-hatilah untuk penipuan yang ada di Indonesia.
Karena banyak yang bilang ada jual iPhone Pro Max, 13 Pro Max harganya 4,5 juta. Yang bener aja nggak mungkin, nggak mungkin. Yang agak disayangkan dari masyarakat kita adalah banyak yang nggak mampu beli iPhone tapi maksa pengen punya iPhone demi gengsi. Terus berharap ada keajaiban. Nggak ada keajaiban tuh sayangnya tidak ada. Kenapa kita peringatin ini? Karena sellernya pun tahu kalau market Indonesia itu cukup potensial buat ditipu. Itu aja sih. Kalau pengen beli iPhone ke authorized store-nya aja, selesai. Iya, betul ya. Semoga iPhone nanti buka juga ya Apple Store yang beneran. Yes. Oke, lanjut. Oke. Sekarang masuk ke Samsung Galaxy S22 series. Yang sebetulnya saya nggak setuju dibilang series karena itu sebetulnya 2 seri. Mungkin peringatan di S22 ini cuman adalah nggak usah milih yang 128 GB. Udah itu aja deh. Iya, sederhana itu. Kalau mau kecil ambil S22 polos, ya kan? Kalau mau sedikit irit ya tapi maunya besar S22 Plus. Kalau mau yang beda, ini yang beda. Kalau kalian kangen sama Note atau pengguna Note atau butuh stylus ya jelas S22 Ultra itu ultimate-nya dia. Yes. Gitu. Tapi lagi-lagi 128-nya dulu lupain aja deh. 256 ke atas 256 aja. Dah. Ya, gitu. Variannya ya begitulah variannya emang oke banget. Tapi ya, ingat ya, S22 dan S22 Plus itu akan mirip sekali bedanya di ukuran. Lalu nanti yang Ultra yang beda. Yang menarik adalah mungkin ada sedikit ini ya, catatan untuk S22 polos. Catatannya adalah ukuran baterainya itu tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Iya, setuju. Ya. Ukuran baterainya mau 3.000-an, tapi ternyata lumayan awet. Dan bahkan kita pernah melihat yang 4.000-an kalah sama dia. Gitu. Dan kalau ada yang bilang katanya performance ditahan, udah ada software baru datang. Ya, nanti mungkin kita bahas terpisah lah kalau soal itu ya. Terlepas dari performanya, ini bisa kita bilang smartphone Android terbaik 2022 lah. Nggak akan salah kalian pilih ini. Nggak salah. Buat classic version, buat yang classic version, ini yang terbaik 2022 untuk Android. Yes. Sejujurnya, bahkan melihat dari beberapa yang akan datang, masih susah untuk dilawan. Betul. Sulit banget buat dilawan. Oke. Kemudian ada apa lagi nih? Honorable mention. Udah sih sebetulnya cuma itu doang. Lebih ke arah ini sih. Lebih ke arah apakah flagship 2021 masih layak dipertimbangkan? Oke. Itu juga menarik sih sebetulnya. Di 2021 itu ada apa? Ada Z Fold 3. Ada Z Flip 3. Ada Z Flip 3. Ada Oppo Find X3 Pro tahun lalu. Find X3 Pro. Find X5 Pro-nya udah mau datang. Nah, ya kan? Kita udah pegang kemarin. Yes. Ya kan? Terus ada ROG Phone 5. Ada ROG Phone 5S juga ada di situ buat gaming. Nah, ini mesti diperhatikan benar-benar apakah kalian butuh ini bukan handphone yang buruk. Semuanya bagus. Sebetulnya tadinya masuk dalam daftar rekomendasi, tapi terus kita berpikir satu hal. Mereka sudah mau refresh. Ya. Jadi kalau S22 aman, nanti refresh lagi baru tahun depan. Tapi kalau kayak Z Fold, Z Flip, terus ROG Phone, Find X, bahkan Find X sudah ketahuan gitu ya. Kita udah pegang barangnya, sebentar lagi datang gitu ya berarti ya. Nah, ini bakal ada refresh-nya. Ya. Sementara harga lamanya masih nggak jauh beda gitu ya. Ya kita tahu sih kalau Fold sama Flip, apalagi yang Flip nih banyak banget yang nyari nih. Ya kan karena kecil segala macam. Tapi ya harusnya nih, kalau biasanya ya bulan Agustus tuh ada gantinya. Harusnya karena belum pernah miss dari bulan Agustus. Jadi dari kita daripada kalian maksa beli sekarang, harus sekarang banget, kita lebih merekomendasikan sabar nunggu. Ya, kecuali kalau tiba-tiba handphonenya hilang atau itu sudah mau. Tapi kalau kalian masih bisa nunggu, lebih baik menunggu beberapa bulan lagi lah. Gitu. Iya, ROG Phone pasti ada barunya. Yes, pasti ada barunya, selalu ada barunya. Ya, Mi 11 Ultra sama. Xiaomi, bentar lagi ada Xiaomi 12 Ultra. Harusnya 12 Ultra datang, harusnya. Udah dibahas kan di mana-mana kan. Jadi semua yang tidak masuk di atas tadi itu bukan karena jelek. Tapi kami mempertimbangkan bahwa kemungkinan refresh-nya itu terlalu dekat. Yes. Antara April ke Agustus. Ya berhubung ini harganya bukan 5 juta. Iya. Bukan 3 juta. Ini kan di atas 10 semua itu ya. Itu duit loh, di atas 10 juta ya. Makanya. Ya tapi kalau kalian mau ngambil sekarang ya yang tadi kita sebutin itu semuanya termasuk yang oke. Keren-keren semua di situ. Oke, jadi itu rekomendasi kami serta sedikit saran pertimbangan ya kalau yang mau ngambil yang flagship tahun lalu ya. Dan mesti diingat lagi bahwa itu semuanya rekomendasi dari kami, tidak mutlak. Silahkan kalian pilih sesuai dengan preferensi kalian. Dan kalau misalnya ada yang mungkin menarik, ada resminya kelewat gitu, mau tulis di
kolom komentar. Tulis aja, siapa tahu teman-teman yang lain bilang, oh iya bener juga, ini juga oke gitu ya. Terus saya di kolom komentar. Nggak perlu baper, nggak usah gitu. Tulis aja di bawah gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini untuk rekomendasi smartphone kita juga menutup semua rekomendasi smartphone menjelang Lebaran 2022. Udah ada 1 sampai 3, 3 sampai 5, 5 sampai 7 dan sekarang 7 sampai 10 dan 10 ke atas. Oke, kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi.